Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana dengan NIM 2210101440, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Dato Karangapagi. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Ilmu Kalam dengan pembahasan mengenai Quran Surah As-Saff dari ayat 94 sampai 96 dalam beberapa teologi Islam. Sebelumnya saya akan membaca Quran Surah As-Saff dari ayat 94 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbalu ilaihi yadhifun. Qala ata'buduna ma tunhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Adapun terjemahannya dari ayat 94 yang artinya, kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Dari ketiga ayat tadi, kita akan fokus pada ayat 56 yang berbunyi, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Saya akan menguraikan secara deskriptif, argumentatif, doktrin teologis yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama ada aliran Jabariyah. Jabariyah sendiri adalah teologi Islam yang berpendapat bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak atau daya sama sekali dalam perbuatannya. Semua perbuatan manusia semata-mata adalah ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk pasif yang seperti boneka yang digerakkan. Adapun argumentasi terhadap ayat ini, yang pertama, Jabariyah memaknai ayat ini secara literal dan mutlak, yaitu Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Berarti segala perbuatan manusia murni ciptaan Allah, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Yang kedua, menurut mereka Jabariyah, manusia itu tidak memiliki pilihan karena semuanya sudah digariskan dan diciptakan oleh Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Kemudian implikasi teologis. Yang pertama, keadilan Tuhan dipertanyakan karena manusia diberi hukuman atau pahala atas sesuatu yang bukan pilihannya. Yang kedua, kebebasan manusia dinafikan secara total atau dihilangkan secara total dan takdir menjadi absolut. Yang kedua ada aliran Qadariyah atau Mu'tazilah. Aliran Qadariyah dan juga Mu'tazilah adalah aliran yang menekankan pada keadilan Tuhan dan kebebasan kehendak manusia. Kedua aliran ini percaya bahwasanya manusia menciptakan tindakannya sendiri. Argumentasi terhadap ayat ini yang pertama, mereka menakwil ayat ma ta'amalun yang artinya apa yang kamu perbuat, tidak berarti bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Hanya saja Allah menciptakan potensi atau alat untuk berbuat. Yang kedua, mereka menegaskan jika Allah menciptakan perbuatan manusia, maka tidak adil bagi manusia jika diberi pahala maupun diberi hukuman. Maka menurut mereka, ayat ini harus dipahami dalam konteks bahwa Allah menciptakan manusia dan kemampuan atau alat untuk berbuat, tetapi perbuatan itu sendiri milik manusia. Dan implikasi teologis dalam ayat ini yang pertama, tanggung jawab moral manusia lebih tinggi dan keadilan Tuhan terjaga karena manusia bertindak atas pilihannya sendiri. Yang ketiga ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini mengambil jalan tengah antara aliran Qadariyah dan Jabariyah. Mereka memperkenalkan konsep kas atau perolehan, yaitu Allah menciptakan perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan itu melalui kehendaknya. Argumentasi dari ayat ini yaitu Asy'ariyah menerima ayat ini secara tekstual, yaitu Allah menciptakan manusia dan perbuatannya. Namun mereka menambahkan bahwa memang manusia memiliki kehendak dan pilihan, tetapi kehendak itu tidak mandiri, melainkan bergantung kepada kehendak Allah. Jadi perbuatan adalah ciptaan Allah, tetapi manusia tetap memiliki tanggung jawab moral karena memiliki kas. Dan implikasi teologis dari ayat ini yang pertama, menjaga kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu. Yang kedua, menjaga tanggung jawab manusia melalui konsep kas. Yang ketiga, memberi ruang bagi ikhtiar tetapi dalam batas qadar Allah. Dari penjelasan tadi sedikit disimpulkan bahwasanya dalam Quran surah
As-Saff ayat 96 ini mencerminkan doktrin tentang kehendak manusia dan kekuasaan Allah yang ditafsirkan secara berbeda oleh 3 aliran Islam. Yang pertama Jabariyah yang melihat secara mutlak bahwasanya semua perbuatan manusia itu ciptaan Allah tanpa adanya kehendak bebas. Dan aliran Qadariyah atau Mu'tazilah menolak pandangan tadi. Mereka menegaskan bahwa manusia itu memiliki kehendak atas perbuatannya sendiri. Hal ini demi menjaga keadilan Tuhan dan tanggung jawab moral. Sedangkan aliran Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil posisi tengah dari kedua ini. Aliran ini berpendapat bahwasanya Allah menciptakan perbuatan, tetapi manusia memilikinya melalui konsep kasb atau perolehan, sehingga tetap adanya tanggung jawab melalui kerangka kehendak Allah itu. Adanya kesimpulan tadi berakhir pula video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.